Bawa apa? Ada yang nggak bawa buku PPKN? Ada di bawah semuanya? Nggak. Masih ingat nggak Ananda apa materi pembelajaran kita minggu kemarin? Ayo coba, penempatan. Pikiran dari Pokok gunanya berapa pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Coba. Yang lain? Ada 4. Apa saja sih? Pikiran pertama, Pokok pikiran pertama? persatuan. Persatuan. Yang kedua? Keadilan sosial. Keadilan sosial. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat. Yang keempat, ketuhanan. Yang keempat yaitu ada. Menurut Ananda, apakah perlu kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Perlu. Nah, materi kita pada hari ini adalah sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. IKD-nya adalah mensintesiskan isi alinea pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ada indikatornya, lihat itu. Nih, indikator yang harus dicapai adalah Ananda mampu nanti menganalisis sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini IPK-nya. Kemudian kita memakai pembelajaran hari ini adalah model problem based learning. Solusi pada masalah yang terdapat dalam video yang akan ditampilkan. Nanti di situ Ananda baru bisa untuk menjelaskan nanti apa itu sikap positif, bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan apa manfaat yang akan Ananda peroleh. Ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi setelah Ananda nanti berdiskusi kelompoknya, membaca bahan ajar dan buku paket, nanti Ananda mampu untuk menentukan apa yang maksud dengan sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Dan yang terakhir, Ananda mampu nanti menjelaskan apa manfaat yang akan diperoleh apabila Ananda sudah menerapkan sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lain sebagainya. Jadi Ananda nanti amatilah video tersebut, masalah-masalah yang terdapat dalam ini. Ananda silakan Anda amati terlebih dahulu. Nanti buat pertanyaan yang berkaitan dengan materi ini, juga boleh juga berkaitan dengan video yang kita tonton hari ini, tapi tidak keluar dari materi penerapan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini. Apakah sudah diterapkan sikap pokok pikiran yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu di dalam video yang barusan Ibu tampilkan? Kita kan pernah juga melaksanakan kegiatan pemilihan ketua OSIS di sekolah. Pernah ketua OSIS? Ada tidak bermasalah kemarin? Apa bermasalahnya? Nah, kecurangan juga ya, itu kecurangan juga. Itu kejadian yang sebenarnya di sekolah kita. Pada akhirnya diselesaikan secara baik-baik atau secara musyawarah. Nah, sekarang silakan Ananda buat pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini, sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atau boleh juga berkaitan dengan video tersebut, atau boleh juga yang berkaitan dengan kejadian yang terjadi di sekolah kita kemarin. Nah, nanti pertanyaan yang telah Anda buat ini akan Ibu lihat mana yang relevan dengan materi kita ini nanti akan Ibu bagikan per kelompok. Dan Ananda duduk per kelompok sesuai dengan pembagian pada minggu kemarin. Kerja peserta didik biasanya kita kan memakai ini juga. Nanti Ananda jawab di LKPD ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan video yang dan pembelajaran kita hari ini materi. Sudah, silakan dibaca materinya terlebih dahulu.
di dalam LKPD. Akan Ibu bagikan masing-masing satu dua soal untuk satu kelompok. Di sini namanya ya, bikin nama kelompok. Dari baca aja yang terlebih dulu nih. Dan apa? Sini saya ganti. Nah, iya. Jangan Ada apa seraya terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan pokok pikiran dalam pembukaan undang-undang. Lalu satu, dua, dua. Apa yang telah ya berarti tidak sesuai dengan tulis di situ. Ya, Anda kan sudah tahu tadi pada minggu pelajaran minggu kemarin apa saja baru dibuat nanti contohnya masing-masing satu dua. Di lingkungan sekolah ada nggak? Apa soalnya? Dalam kehidupan sehari-hari boleh di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau lingkungan keluarga, atau lingkungan berbangsa dan bernegara. Silakan kelompok kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saat ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ibnu Fatan. Setelah mengamati tayangan video, apakah peristiwa di dalam tayangan video tersebut sudah sesuai dengan pokok pikiran pembukaan UUD tahun 1945? Berlaku sesuai aturan sekolah dan sudah memberikan contoh ketua OSIS yang baik. 2. Tim penyelenggara melakukan pengawasan dengan baik dan melaporkan ke guru saat terjadi kecurangan. Baiklah, itulah hasil diskusi kelompok kami. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya David dari kelompok 1 akan bertanya kepada kelompok 2. Yang tidak jelas jawabannya. Setelah mengamati dan menganalisis video dan membaca bahan ajaran, silakan simpulkan yang dimaksud dengan sikap positif terhadap Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 dan manfaat penerapan sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yaitu sikap positif terhadap pokok pikiran UUD 1945 adalah memahami 4 pokok pikiran yang terkandung dalam tentram, damai, jauh dari konflik, sehingga dapat mewujudkan tujuan negara Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban. Baiklah, saya Nova Madiana dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Masalahnya apa? Mau jujur Pak Aris? Jujur. Mau mengakui kesalahan. Mau galakan itu lebih tepatnya apa? Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Kalau ini dia mau keadilan sosial. Apa itu? Melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban dia? Menjalankan hukuman atas kesalahan yang telah mereka perbuat. Nah, siapa yang dapat menyimpulkan materi hari ini? Pada harus dijalani oleh setiap warga negara. Sikap positif terhadap makna aliannya dalam pokok pikiran dalam Kita pelajari dulu, kita pahami, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu dia. Kemudian pokok pikiran yang kedua apa lagi? Keadilan sosial. Apa contoh penerapannya? Bentuk sikapnya seperti apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Kalau dari kelompok 2
menghormati hak orang lain. Berkaitan tidak dengan video kita ini tadi? Berkaitan ya. Sikap adil terhadap sesama. Dalam video tadi, Anda melihat enggak bagaimana seorang guru? Bagaimana seorang guru di sini tadi? Adil. Bagaimana bentuk adilnya itu seperti apa? Melakukan musyawarah. Melakukan musyawarah? Bagus. Melakukan pemilihan negosiasi ulang. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Sesuai dengan sila pada sila berapa? Bagus. Sila yang keempat. Apa manfaat yang kita peroleh apabila kita menerapkan sikap positif tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Hidup akan tentram, damai, jauh dari konflik. Kalau secara tidak langsung dapat bagaimana Pak? Dapat mewujudkan cita-cita negara Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Mengembalikan semangat derajatnya, kita tepuk siang, tepuk pagi. Masih semangat untuk ikuti kuis postes hari ini? Gimana? Dah cukup es krimnya? Silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah disiapkan kertas lembar? Jangan lupa diberi nama. Tidak ada yang mencontek. Soal pertama. Belum. Soal aja dulu. Soal yang kedua, tulislah penerapan sikap positif. Silakan langsung dijawab. Sudah selesai semuanya? Sudah dikumpulkan semuanya? Nah, bagaimana perasaan Anda mengikuti pelajaran hari ini? Senang walaupun udah ngantuk. Apa yang membuat Anda senang? Gimana Pak? Lebih nyambung, lebih paham. Nah, kalau Ananda senang mengikuti pelajaran hari ini, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi, kita ulang lagi kegiatan pembelajaran hari ini dengan menerapkan model pembelajaran dan game-game yang seru supaya Ananda tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Untuk Ananda semuanya, silakan dibaca materi kedaulatan rakyat di rumah. Minggu depan kita ketemu lagi, kita lanjutkan materinya. Jangan lupa dibaca terlebih dulu, baru kita bahas lagi di sebelah. Ibu mau nanti Ananda lebih semangat dalam diskusi, jangan lesu karena Ananda sudah tahu bahwasanya Ibu menilai Ananda baik untuk penilaian pengetahuan, sikap Ananda dalam pembelajaran, juga keterampilan Anda dalam diskusi. Dah, bisa dipahami? Bisa. Mungkin salah dan janggal, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.